Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu di mata kuliah. Ketemu lagi ya. Ini kelas 23B2 ya. A2 ya. Iya, Pak. Ya. Kemarin saya ngajar algoritma bahasa pemrograman. Sekarang kita ketemu di mata kuliah basis data. Saya kira nggak perlu banyak penjelasan tentang perkuliahannya. Secara teknis perkuliahannya, kalian harusnya sudah paham tentang minggu kemarin ya. Kontrak perkuliahannya kehadiran 15%, tugas, UTS, UAS. Sama sih di semester yang lalu. Mungkin saya langsung masuk ke materi, karena waktunya nggak banyak ya. Kenapa? Karena materi yang akan dipelajari itu seharusnya ini basic ya. Kalau kemarin bahasa pemrograman terkait tentang pembuatan program, untuk mata kuliah ini basis data terkait tentang penyimpanan data. Ini masih banyak mahasiswa yang kadang belum paham ya. Saya sarankan sih untuk menambah materi dengan membeli buku. Sekarang buku banyak yang ada hubungannya tentang basis data, konsep basis data. Database itu apa? Kalau secara referensi, secara bahasa itu penyimpanan data. Data itu dalam bentuk teks atau angka yang biasanya disimpan di kertas gitu ya. Nah, kita mengenal namanya database relasional. Artinya data yang saling berelasi. Maksud relasi itu apa? Nah, nanti kita akan paham maksud relasi itu saling berhubungan. Dan teknologi yang sekarang dipakai pertama itu SQL. Kita akan belajar tentang SQL. Ada banyak tipe database yang bisa dipakai. Kita akan menggunakan MySQL. Terus ada teknologi baru untuk menghandle data yang lebih besar, namanya NoSQL. Kalian bisa pelajari. Tapi basicnya harus belajar SQL terlebih dahulu. Nah, nanti juga ada mata kuliah Big Data ya. Big Data itu bagaimana menghandle data yang besar. Aplikasi bisa digunakan dengan Apache Kafka, Cassandra, Hadoop, Apache Spark. Untuk pengetahuan saja. Sekarang lagi rame. Nanti di semester 6 atau 7 ya ada mata kuliah Data Science. Itu bagaimana mengelola data untuk prediksi bisa gitu, untuk klasifikasi atau untuk clustering yang bisa dipakai diimplementasikan di banyak bidang, bidang kesehatan, manufacturing, e-commerce, banking, finance, dan lain sebagainya. Kalau bidang transport ada self-driving cars, terus prediksi, fraud deteksi, identifikasi customer, analyzing review, dan lain sebagainya. Tapi sebelum belajar yang hal seperti ini, kita belajar basicnya dulu, yaitu struktur query language, disingkat SQL. Ini bahasa programming language atau bahasa yang dipakai dalam database. Dibagi menjadi 4, ada DDL, Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, ada DCL, Data Communication Language, ada TCL, Transaction Communication Language. Ini harus hafal ya, maksudnya komentar-komentar kayak gini. Di mata kuliah saya nggak menyarankan pakai tool gitu ya, yang hanya klik-klik saja, tapi harus ditulis. Create tabel, alter table, drop table, truncate, rename, select, update, semua itu harus ditulis dan dihafalkan. Supaya apa? Supaya ngerti dan paham, tetap terbiasa. Nah, aplikasi yang disiapkan apa? Aplikasi yang disiapkan itu adalah sebenarnya yang digunakan itu adalah database MySQL atau MariaDB. Tapi yang paling populer
itu biasanya menggunakan SAM ya. X itu apa? X itu cross. Cross itu artinya cross platform, dia ada di Windows, Linux ataupun macOS. A itu Apache, M itu MySQL, MariaDB, P itu PHP, P yang kedua adalah Perl, bahasa pemrograman Perl. Jadi itu sebenarnya singkatan ya. Jadi bukan aplikasi, ini bundling. Apache. Apache itu apa? Apache itu web server supaya komputer kita bisa menjadi server. Jadi jangan sampai ada yang jawab database yang digunakan apa? SAM. Bukan. Database yang digunakan adalah MariaDB. Aplikasi yang digunakan SAM. Karena bundling jadi satu. Untuk Apache, untuk web servernya, MariaDB untuk database-nya, PHP untuk bahasa pemrograman menampilkan datanya. Perl juga sama. Perl itu juga bahasa pemrograman, tapi jarang dipakai. Ya walaupun nanti suatu saat mungkin bisa banyak yang pakai Perl, hampir mirip seperti Python. Jadi diingat-ingat web server itu Apache-nya, MariaDB itu database-nya. Kenapa yang orang terbiasa menyebut MySQL? Karena dulu sebelumnya pakai MySQL. Tapi karena MySQL jadi berbayar, diganti menjadi MariaDB. Jadi M-nya sebelumnya itu MySQL, tapi MySQL itu sekarang berbayar. Akhirnya diganti yang versi yang open source lainnya, namanya MariaDB. Jadi silakan diinstal di laptopnya masing-masing. Di pertemuan selanjutnya langsung belajar praktek tentang pembuatan basis data. Diinstal, dijalankan, cara menjalankan, dan install SAM control panel, terus yang di start apa? Yang di start itu Apache untuk menjalankan web server, MySQL untuk menjalankan database-nya. Di sini masih ditulis MySQL, itu sebenarnya adalah MariaDB. Oke, untuk pertemuan itu saja dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi sisa waktunya digunakan untuk apa? Sisa waktunya gunakan install SAM. Pelajari dulu cara menjalankannya. Nah, terus apa itu PHP admin gitu ya. Nanti kalau muncul pertanyaan di minggu depan ditanyakan. Jadi jangan sampai kalau ada sesi tanya jawab nggak ada yang nanya. Oke? Jadi silakan dipelajari dulu karena ada proses. Saya sudah pernah bilang kan harus ada proses belajar sendiri. Jangan mengandalkan belajarnya di kelas. Oke? Dicicil belajar itu apa, SAM itu apa, base data itu apa. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, ditulis atau ditulis di laptop atau di HP-nya. Ketika saya bilang di kelas ada pertanyaan, kalian bisa tinggal tanyakan. Untuk materinya apakah lewat di e-kampus? Iya, materi saya upload di kampus. Semua materi akan saya upload di e-kampus, terus setiap perkuliahan online juga saya upload di e-kampus. Saya rekam pakai Zoom. Jadi harusnya sih nggak ada pertanyaan lagi ya. Terus untuk absensi bagaimana? Kalau sudah ikut kelas saya sih harusnya ngerti absensinya di e-kampus. Kalau online, klik tombol online. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya, jadi silakan diinstal dulu database-nya. Terus yang belum masuk grup silakan masuk ke grup. Grupnya sudah saya buat. Linknya ada di mana? Linknya ada di e-kampus. Saya taruh sini ya. Link grup kelas 22, 23A2. Oke, terima kasih yang sudah datang. Nanti saya upload rekamannya di e-kampus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.